Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya? Sudah sarapan apa belum? Pagi ini kita akan belajar materi tentang bahasa Indonesia ya, bab 2. Kemarin kita sudah mempelajari contoh jenis-jenis dongeng dan unsur-unsurnya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, terlebih dulu kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maaf karena sedikit flu ya. Baiklah, ini silakan dilihat kisah burung merak ya. Kisah burung merak itu kalau nggak salah di halaman 21 di buku modul. Kemarin sudah banyak yang mengerjakan ya di sini ya. Nah, dari judulnya saja, kalau kita menjawab pertanyaannya, misalnya ya, yang nomor 1, menurut jenisnya, dongeng di atas termasuk jenis dongeng apa? Nah, kalau dari judulnya saja kita udah tahu, kisah burung merak. Nah, otomatis pasti tokohnya itu hewan. Nah, kalau tokohnya hewan apa? Kira-kira ceritanya jenisnya dongeng apa? Pasti dongeng fabel ya. Fabel itu adalah dongeng yang tokohnya adalah semuanya hewan gitu ya. Terus sebutkan tokoh dalam dongeng di atas dan jelaskan wataknya. Nah, di situ kemarin sudah banyak yang benar. Nah, di situ ada si merak, nah, dan kancil ya. Di situ menunjukkan bahwa si merak itu karakternya keras kepala karena ditegur oleh si kancil, dia tidak percaya. Terus habis itu ada kakak tua juga di situ ya. Mengapa menatap seperti itu? Kau pasti sangat melihat keindahan bulan gitu. Terus si merak juga sombong wataknya. Jadi merak itu selain keras kepala sih juga sombong. Terus si kancil baik ya, dia suka mengingatkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau wataknya si kakak tua baik ya dia. Nah, seperti itu ya. Apakah amanat pesan dari dongeng di atas? Nah, amanatnya apa ya kira-kira? Amanatnya yaitu kita nggak boleh sombong dengan kelebihan yang kita miliki dan kita harus selalu menjaganya. Misalkan dikasih tubuh yang tinggi, kita nggak boleh sombong. Jadi kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, membantu sesama seperti itu ya. Terus menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar yang nomor 3 itu di halaman 22. Di situ ada gambar kancil yang ingin menyeberang menyeberang sungai. Di situ dihadang oleh beberapa ekor buaya. Nah, di situ yang gambar pertama kancil yang ingin menyeberang hendak dimakan oleh buaya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, karena kancil itu cerdik, akhirnya dia memanfaatkan buaya. Baiklah, kalau begitu tolong aku menyeberang. Nanti kamu boleh memakanku. Nah, seperti itu. Akhirnya buaya tertipu ya sama si kancil. Nah, dan akhirnya menolong si kancil untuk menyeberang. Setelah menyeberang, ternyata kancil berbohong. Dia tidak menyerahkan dirinya untuk dimakan oleh buaya dan mereka pun berdebat di sana. Dan buaya pun marah. Kancil pergi. Seperti itu. Lalu di situ ada bagian B halaman 22 ya. Judulnya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nomor 1, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, di situ. Sebelum melakukan wawancara, hal yang harus kita lakukan adalah menyusun daftar pertanyaan seperti yang ada dalam teks. Daftar pertanyaan ini berisi hal apa saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber nantinya. Narasumber itu siapa? Orang yang dimintai informasi ya. Hal ini akan memudahkan dalam wawancara karena kita akan terarah dan tidak lupa karena telah mencatat pertanyaannya. Jadi sebelum wawancara, sebelum bertanya ke narasumber, misalkan narasumbernya bapak sama ibu ya, kita harus menulis pertanyaannya terlebih dahulu.
Adapun pertanyaan yang diajukan bisa mencakup 5W 1H, yaitu what what apa ya, ini salah ya. What apa, when kapan, where di mana, why mengapa, who siapa, who bagaimana. Jadi apa yang sudah dibicarakan. Terus kapan terjadinya hal tersebut. Nah, terus di mana latar tempatnya, di mana terjadinya, seperti itu ya. Terus mengapa kejadian tersebut terjadi. Nah, itu nanti jawabannya berupa alasan. Terus siapa saja yang terlibat. Nah, itu nanti disebutkan tokoh-tokohnya. Lalu bagaimana hal itu bisa terselesaikan. Misalkan itu adalah suatu masalah. Nah, di situ ada contoh teks wawancara ya di halaman 23. Itu nanti bisa dibaca dan dipahami. Di situ ada Randy dan Pak Teguh ya. Terus dibuka halaman 24. Menyaksikan hasil wawancara itu ya. Nah, setelah melakukan wawancara, yang halaman 24 yang atas ya, nomor 2. Setelah melakukan wawancara, informasi yang kita dapat bisa disajikan melalui teks maupun tabel ya. Terus kali ini kita belajar menyajikan lewat tabel. Nah, tabel adalah barisan kolom-kolom yang berisi informasi seperti yang ada di bawah itu. Nah, di situ ada tabel yang pertama itu jenis kucing. Nah, terus cara merawat, terus jumlah kucing. Nah, itu nanti dibuat. Nah, misalkan kalian punya jenis kucing apa? Nah, terus cara merawatnya bagaimana? Nah, jumlah kucing kalian di rumah ada berapa? Seperti itu. Tapi untuk menjawab soal ini kalian cukup melihat teks di halaman 23. Nah, dari halaman 23 itu sudah ada wawancaranya, nanti dimasukkan ke dalam tabel ya. Wawancara yang di atas ini Pak Teguh dengan Randy nanti dimasukkan ke tabel. Setelah itu menyajikan informasi dari teks ke dalam peta pikiran. Nah, seperti yang ada di halaman 24 yang bawah itu ya. Dari bacaan wawancara di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, di situ. Cara merawat kucing, 1, 2, 3, seperti itu ya. Nanti diisi di dalam kolomnya. Tapi cukup kerjakan yang nomor 2 saja, yang menyajikan hasil wawancara berupa tabel. Nah, itu berdasarkan bacaan wawancara Randy dan Pak Teguh di halaman 23. Baiklah, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, nanti bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.